Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam perkuliahan kita yang ketujuh untuk mata kuliah pendidikan keluarga negaraan. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh dan kali ini kita akan memasuki materi atau akan membahas topik tentang uh, apa yang disebut dengan integrasi. Saya akan carikan slide-nya dulu. Baik. Nah, kita akan berbicara tentang integrasi nasional. Tentu kalau kita berbicara integrasi nasional itu, maka perspektif kita atau pemahaman kita itu langsung tertuju kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahwa dulu pada zaman kolonial, kita itu terdiri dari suku, bangsa, agama, ras yang berbeda-beda gitu. Kemudian negara kita masih merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan kecil dan kemudian berintegrasi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia tanpa syarat. Gitu. Nah, apa yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita adalah cita-cita kita yang sama. Cita-cita yang sama, ingin merdeka, mengusir penjajah, ingin hidup sejahtera, ya, dan menikmati sumber daya yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita lihat dulu pengertian integrasi. Nah, pertama kita lihat apa pengertian integrasi itu menurut Profesor Howard Riggins. Nah, dikatakan bahwa integrasi itu berarti menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat yang kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Nah, ini benar-benar mencirikan bangsa Indonesia. Dulu kita merupakan bangsa-bangsa yang kecil-kecil seperti itu, yang terdiri atas kerajaan-kerajaan. Jumlah masyarakatnya kecil-kecil, sedikit-sedikit pada saat itu. Kemudian kita bergabung, ya, mendeklarasikan diri, membentuk suatu negara yang namanya Negara Republik Indonesia, yang kita deklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu yang kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, menurut Miron Weiner, ya, bahwa integrasi itu adalah merujuk kepada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah atau proses pembentukan suatu identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus ikatan-ikatan yang lebih sempit. Nah, kalau kita perhatikan definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Howard Wirgin tadi, ya. Tetapi apa yang dikemukakan oleh Myron Weiner ini lebih dalam karena lebih kepada kelompok-kelompok yang kecil. Nah, menurut Myron Weiner itu untuk bisa menjadi satu itu maka hal-hal kecil atau hal-hal yang kecil-kecil itu harus kita lupakan gitu, harus kita lupakan dan kita melihat perspektif yang lebih besar untuk menjadi suatu negara yang lebih besar. Tetapi identitas kita tidak boleh melupakan. Kalau kita sebagai seorang Papua, sebagai seorang Aceh, sebagai orang Jawa, orang Sunda dan seterusnya masuk ke dalam kesatuan negara Republik Indonesia, kita tidak boleh melupakan identitas-identitas kita. Karena identitas kita itulah yang memperkaya ya budaya negara Republik Indonesia. Nah, kemudian masih menurut Meron Winner, merujuk kepada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Merujuk kepada penciptaan langkah, penciptaan tingkah laku terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jadi kita harus mempunyai kesepakatan untuk memasuki fase di mana kita masuk ke dalam fase integrasi itu. Nah, apa pentingnya integrasi nasional? Satu, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan semua warga negara. Kita menjadi lebih kuat kalau kita berintegrasi. Kita integrasi nasional sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang membangun kejayaan nasionalnya untuk dapat mencapai tujuan bersama. Karena semakin banyak orang yang terlibat dalam suatu pembangunan, maka pencapaian pembangunan itu akan mudah tercapai.
Bila suatu negara berada dalam suatu konflik, maka akan sangat merugikan negara tersebut. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam proses integrasi, saat di dunia modern sekarang, integrasi itu juga bahkan sudah ada integrasi antar negara misalnya, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya kalau kita lihat negara-negara Eropa itu berintegrasi, meskipun mereka tetap menjadi bagian dari masing-masing negara, ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu mereka bersatu. Dalam ekonomi, negara Eropa itu bersatu, itu untuk tujuan-tujuan ekonomi. Tapi kalau mereka bicara tentang nation, bangsa, mereka tetap terdiri atas bangsa-bangsa sendiri-sendiri. Tapi banyak kepentingan-kepentingan yang mereka lakukan dan mereka membutuhkan integrasi untuk itu. Nah, ke depannya akan banyak itu terjadi nantinya antara negara-negara yang lain akan ada integrasi, tapi integrasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Integrasi itu bukan lagi untuk menjadi suatu membuat suatu wilayah teritori yang baru, tetapi integrasi itu tujuannya adalah untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, baik itu fakta pertahanan, masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain itu bisa dilakukan suatu integrasi. Nah, kalau begitu apa makna integrasi itu? Kita bisa melihat integrasi memberi tempat dalam satu keseluruhan. Pembauran sehingga terjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar, kalau kita bicara dalam perspektif nasional gitu. Tidak sekedar mengelompokkan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, integrasi nasional adalah merupakan proses mempersatukan bagian-bagian yang terdiri dari unsur atau elemen-elemen yang terpisah menjadi satu kesatuan. Nah, jenis integrasi itu apa saja? Ada integrasi bangsa, ada integrasi wilayah, ada integrasi elit massa, ada integrasi nilai, ada integrasi tingkah laku. Nah, apa dimensi daripada integrasi? Dimensi integrasi itu ada dua, ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kalau kita berbicara dimensi vertikal itu, kita berbicara tentang hubungan antara elit dan massa. Tapi kalau kita berbicara tentang uh, uh, um, integrasi horizontal itu berbicara tentang teritorial antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Gitu. Nah, jadi integrasi yang baik itu adalah integrasi yang bisa menyatukan antara integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, apa saja aspek integrasi itu? Nah, di dalam melakukan integrasi maka ada aspek-aspek yang tidak bisa kita abaikan. Ada aspek politik, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial budaya. Aspek politik itu apa? Menyangkut integrasi horizontal dan integrasi vertikal yang seperti disampaikan di slide sebelumnya. Kemudian ekonomi bagaimana? Penghapusan hambatan-hambatan antara daerah yang berkaitan dengan aturan, norma, dan prosedur. Yaitu sebabnya segala hal yang menyangkut masalah perekonomian di negara kita itu diatur oleh pemerintah pusat supaya tidak ada kecemburuan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ada pembagian dana-dana pembangunan yang dibagikan secara merata kepada daerah-daerah. Daerah-daerah yang mempunyai sumber daya yang baik, mempunyai penghasilan yang baik, membantu wilayah-wilayah yang tidak mempunyai sumber daya sama dengan daerah-daerah lainnya. Kemudian faktor sosial budaya menyangkut penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Mengedepankan bagaimana kita mengabaikan atau tidak mengedepankan unsur-unsur primordial kita, tetapi tetap tidak melupakan unsur-unsur itu. Tapi begitu kita bicara dalam konteks negara Republik Indonesia, maka identitas-identitas itu harus kita kesampingkan dan kita berbicara dalam konteks kebutuhan nasional. Nah, secara historis ya ada integrasi imperium, ada integrasi kolonial, kemudian ada integrasi nasional Indonesia. Apa itu integrasi imperium? Integrasi imperium adalah bersifat kemaharajaan, mulai dari integrasi Pulau Jawa dan Madura. Jadi integrasi imperium di Indonesia itu adalah kita berbicara pada saat zaman kerajaan. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan-kerajaan yang ada di Madura, ada kerajaan-kerajaan Jawa, dan seterusnya. Kemudian integrasi kolonial. Nah, untuk menciptakan kesetiaan tunggal kepada penguasa kolonial. Waktu itu kita berada di bawah Hindia Belanda,
ya kita diintegrasikan oleh mereka, integrasi dengan cara mereka, gitu, integrasi yang ada di dalam perspektif politik kolonial. Nah, integrasi nasional Indonesia itu kita mulai sejak tahun 1908, kemudian ada peristiwa tahun 1928, kemudian 1938, ya, kemudian akhirnya kita merdeka tahun 1945, dan kita menyampaikan proklamasi kita. Jadi itu adalah historikal daripada integrasi nasional kita. Nah, kemudian secara sosiologis, ya, secara sosiologis, pembentukan integrasi nasional itu disebabkan karena adanya ancaman dari luar, ya, karena kita melawan penjajah, ya kita butuh persatuan, karena kalau kita kecil-kecil, kita tidak akan mampu melawan penjajah yang lebih besar. Kemudian gaya kepemimpinan yang harismatik mampu menyatukan bangsa yang cerai-berai, seperti Soekarno misalnya, ada Nelson Mandela. Nah, kita lihat pada saat itu Soekarno yang masih sangat muda bisa menjadi pemikat seluruh bangsa kita. Begitu Soekarno berbicara, maka semua orang akan mengikuti pembicaraan itu dan akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Soekarno. Bukan hanya Soekarno, ada juga pemuda-pemuda yang lain, pemimpin yang lain seperti Sultan Tahrir, Sultan Syahrir, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Adanya birokrasi yang mampu menciptakan pelayanan yang sama. Jadi saat ini, kalau contoh misalnya kalau kita mengurus KTP, di mana-mana kelurahan SOP-nya sama, ya, standar operasionalnya sama. Kalau kita ingin mengurus SIM, di mana-mana kantor kepolisian standar operasionalnya sama, dan seterusnya. Ideologi nasional Pancasila mampu mempersatukan Indonesia. Iya, tentu. Pancasila merupakan suatu ideologi yang merupakan perekat kita semuanya, bangsa Indonesia. Nah, kesempatan pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, apa integrasi politis itu? Satu, membangkitkan kesadaran identitas bersama. Kedua, menguatkan identitas nasional. Ketiga, membangun persatuan bangsa. Nah, kebalikan dari integrasi nasional, misalnya terjadi perpecahan, itu akan merugikan kita. Ya, kemudian ada gejala-gejala disintegrasi, tentu akan merugikan kita. Misalnya ada konflik, ada pertentangan fisik, ada isu intoleransi, ada kerusuhan, ada revolusi, dan seterusnya. Itu kita harus menghindari itu, karena itu akan menyebabkan desintegrasi. Ya, jadi integrasi yang kita sudah bangun sekian tahun itu akan merusak. Nah, itulah teman-teman yang saya itulah yang saya bisa demikianlah yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya harapkan saudara-saudara mahasiswa kembali membaca lagi materi-materi yang saya sudah sampaikan pada pertemuan pertama, kedua, sampai pertemuan yang ketujuh ini. Nah, semoga 7 pertemuan ini membuka cakrawala wawasan saudara-saudara mahasiswa tentang apa yang disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan, sehingga kesadaran kita sebagai warga negara akan semakin meningkat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.